Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 3 Gamping di materi MPLS tahun ajaran 2001-2022. Perkenalkan, nama Ibu Putri Solehah, biasa dipanggil Ibu Putri. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang keuntungan dan kerugian penggunaan gadget. Oke. Nah, apa sih gadget itu? Jadi, smartphone atau telepon pintar saat ini sudah menjadi hal yang lumrah untuk ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, anak-anak di usia sekolah dasar atau taman kanak-kanak pun sudah banyak yang memiliki telepon pintar mereka masing-masing. Nah, smartphone ini dapat disebut sebagai komputer mini dalam bentuk telepon genggam. Orang-orang dapat mengakses berbagai aplikasi komunikasi, pendidikan, sosial dengan hanya menggunakan smartphone tanpa harus membuka komputer. Nah, salah satu gadget yang dimaksud di sini adalah smartphone. Tidak bisa dihindari jika penggunaan smartphone terkadang sangat dibutuhkan oleh para pelajar. Tidak jarang tugas-tugas di sekolah membuat siswa mengakses internet di smartphone untuk mencari informasi. Namun, tidak sedikit pula dampak negatif dari penggunaan smartphone untuk para penuntut ilmu. Hal inilah yang membuat adanya pro dan kontra antara manfaat dan kerugian dalam penggunaan gadget, khususnya smartphone dalam dunia pendidikan. Nah, kita akan mulai ke materi. Yang pertama adalah keuntungan penggunaan gadget. Salah satunya yaitu mempermudah komunikasi. Tidak bisa dipungkiri ya, jika komunikasi saat ini sangat dipermudah dengan kehadiran smartphone. Hal ini juga berlaku dalam dunia pendidikan, di mana komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua dapat berjalan dengan lebih mudah dan dapat dilakukan secara massal melalui grup yang tersedia di aplikasi seperti WhatsApp, Line, Telegram, atau Google Meet. Nah, proses berbagi informasi atau melakukan video konferensi untuk mengerjakan tugas juga dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja dengan bantuan smartphone. Dan dalam hal ini bisa sangat membantu dalam proses belajar. Selanjutnya, manfaat gadget sebagai media hiburan. Gadget atau smartphone ini memiliki banyak fitur hiburan, dan ini dapat menjadi media untuk membantu para pelajar atau guru untuk beristirahat sejenak dari kejenuhan. Banyak aplikasi hiburan yang bisa menjadi sarana untuk belajar sekaligus bermain. Misalnya, games yang dapat meningkatkan kemampuan murid-murid yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan, atau games yang dapat mengasah kemampuan mengingat atau berhitung. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan. Salah satu dampak positif smartphone adalah dapat membantu kalian untuk mendapatkan informasi di berbagai mata pelajaran dengan sangat mudah. Smartphone dilengkapi dengan berbagai aplikasi, termasuk aplikasi pendidikan. Selain itu, dengan bantuan mesin pencari seperti Google, kalian dapat mengakses berbagai informasi dan mengecek keakuratan informasi yang telah dikumpulkan. Hal ini sangat membantu kalian dalam mengerjakan tugas-tugas dan dapat meningkatkan pengetahuan serta meningkatkan prestasi akademik kalian. Manfaat selanjutnya yaitu meningkatkan kenyamanan dalam belajar. Banyak siswa atau guru yang merasa lebih nyaman dengan menggunakan smartphone saat belajar daripada harus menghabiskan banyak waktu untuk mencari sumber informasi di perpustakaan. Nah, smartphone ini membantu kita untuk menghemat banyak waktu dengan satu kali klik saja, sehingga kita dapat memanfaatkan waktu untuk belajar atau berkomunikasi dengan teman, keluarga, atau guru dengan efisien. Yang kelima, tersedianya teknologi yang lebih canggih.
Smartphone ini memberikan banyak pilihan aplikasi berguna yang dapat membantu proses belajar, mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, serta melakukan pembelajaran jarak jauh. Kita dapat mempelajari berbagai kemampuan baru dan hobi melalui smartphone. Misalnya, belajar bahasa baru, teknik menggambar, memasak dengan benar melalui smartphone ini. Keuntungan selanjutnya yaitu mempertajam kemampuan mengingat. Dengan menggunakan smartphone, kita dapat merekam, mengambil gambar, dan mencatat seluruh pelajaran yang diberikan secara lengkap dan mempelajarinya kembali. Nah, ini bisa mempermudah proses belajar sebelum ujian atau saat mengerjakan tugas dengan mendengarkan kembali atau menghafal materi yang sudah disimpan di smartphone masing-masing. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan dalam mengatur waktu. Ada aplikasi seperti Notes, Stopwatch, kalender, alarm, perekam, dan lain-lain yang dapat kita manfaatkan untuk memaksimalkan waktu secara efisien. Mengatur waktu dengan alarm, misalnya waktu belajar ya, sehingga kalian bisa lebih tepat waktu dalam belajar dan mengatur skala prioritas dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Nah, itu tadi keuntungan penggunaan gadget. Selanjutnya, selain memberikan keuntungan, gadget juga memberikan beberapa dampak negatif di dalam dunia pendidikan khususnya. Apa saja kerugian penggunaan gadget? Yang pertama, tidak fokus saat belajar. Gadget atau smartphone dapat mengalihkan perhatian saat proses belajar mengajar. Kadang siswa teralihkan perhatiannya dengan mengecek pesan teks, bermain games, atau hanya sekedar mengecek medsos, media sosial. Tidak jarang ada siswa yang melewatkan beberapa pelajaran yang diberikan karena terlalu sibuk dengan smartphone-nya. Nah, ini yang harus dihindari ya, jangan sampai nanti saat PJJ kalian skip atau kelewatan pelajaran karena terlalu sibuk mainan HP. Yang kedua, dapat menyebabkan kecanduan. Smartphone dapat membuat siswa kecanduan dan tidak bisa lepas dari telepon pintar mereka. Mulai dari bangun tidur sampai kembali mau tidur lagi. Smartphone menjadi hal pertama yang dicari dan ini membuat satu tren baru, yaitu nomophobia. Ialah ketakutan yang muncul karena seseorang harus berpisah dengan smartphone mereka. Ayo ngaku, siapa yang suka panik kalau misalnya HP-nya gak ketemu atau lowbat? Nah, ketakutan-ketakutan tersebut muncul karena sifat candu yang dirasakan. Kecemasan-kecemasan muncul jika kehilangan smartphone, kehabisan baterai, atau tidak ada sinyal. Semoga di antara siswa-siswi ini tidak ada yang kecanduan smartphone ya. Nah, kerugian penggunaan gadget selanjutnya yaitu kurangnya interaksi sosial di kehidupan nyata. Dengan munculnya banyak media sosial seperti Instagram, Twitter, dan lain-lain, membuat siswa membagikan apa yang terjadi dengan kehidupan mereka melalui smartphone mereka. Nah, hal ini menyebabkan interaksi sosial di kehidupan mereka berkurang. Mereka lebih asik berinteraksi melalui media sosial yang tidak jarang berakibat mengganggu hubungan dengan teman, keluarga, dan juga mengganggu prestasi akademik karena lebih fokus bermain dengan smartphone. Jadi, jika nanti suatu ketika ada kesempatan kalian bertatap muka di kelas, bertemu dengan teman-teman kalian, maka saat itu juga letakkan smartphone-nya, letakkan HP-nya, dan berinteraksi sosial dengan teman-teman. Oke? Selanjutnya, dampak negatif penggunaan gadget atau smartphone yaitu prestasi akademik menurun. Nah, penggunaan smartphone secara tidak tepat dapat menyebabkan prestasi akademik menurun. Salah satu penyebabnya karena tidak dapat mengingat atau menangkap informasi yang diberikan saat proses belajar mengajar karena teralihkan perhatiannya oleh smartphone. Ini jangan sampai terjadi, oke? Yang kelima, membuat kurang berempati dengan lingkungan sekitar.
Nah, untuk orang-orang yang sudah kecanduan dengan smartphone, seperti nomor 2 tadi, kecanduan smartphone, akan cenderung lebih cuek dan kurang berempati dengan apa yang terjadi di sekitar karena sudah asik dengan smartphone-nya. Misalnya, saat ada acara pertemuan dengan keluarga atau teman-teman, tidak sedikit malah asik menunduk dan bermain smartphone ketimbang saling bertukar kabar dan cerita dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau istilahnya itu apatis ya. Jadi smartphone ini bisa menyebabkan seseorang menjadi apatis atau tidak berempati dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya, dampak negatifnya dapat meningkatkan level kecemasan dan depresi. Media sosial menjadi media berbagi dan biasanya orang-orang membagikan cerita mereka di sana, mulai dari foto berlibur, kuliner, berita-berita bahagia lainnya. Nah, ini dapat meningkatkan level kecemasan dan depresi bagi orang lain yang tidak memiliki kesempatan untuk merasakan kebahagiaan yang dibagikan oleh teman-temannya melalui media sosial. Nah, kalian tahu nggak? Menurut penelitian, anak perempuan itu lebih berisiko tinggi mengalami depresi dalam penggunaan media sosial jika dibandingkan dengan anak laki-laki. Mengapa? Hal ini disebabkan karena anak perempuan itu di usia pubertas itu cenderung lebih sensitif dan lebih memperhatikan penampilan fisik. Tidak jarang anak perempuan akan membandingkan tampilan fisik orang lain yang dilihatnya di media sosial dengan diri mereka dan hal ini dapat mempengaruhi tingkat stres. Ya, istilahnya insecure gitu ya. Jadi ketika lihat medsos, waduh si ini kok cantik banget, sedangkan aku buluk gitu kan. Nah, itu sama seperti membandingkan fisik. Nah, hal itu bisa meningkatkan level kecemasan dan depresi. Selain itu, cyberbullying di media sosial juga bisa meningkatkan level kecemasan siswa dan dapat membuat mereka stres dan depresi. Jadi, selain kita harus membentengi diri supaya tidak cemas, kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kemudian, kita juga tidak boleh membuli teman kita atau membagikan hal-hal bahagia yang over atau terlalu ke media sosial. Karena siapa tahu ada teman kita yang kesusahan dan merasa sedih ketika melihat kebahagiaan kita. Boleh share tentang kebahagiaan tapi sewajarnya saja, oke? Selanjutnya, resiko penyalahgunaan smartphone. Nah, ini salah satu kerugian penggunaan gadget yang selanjutnya. Begitu mudahnya mengakses internet melalui smartphone, jika disalahgunakan untuk mengakses situs-situs yang tidak seharusnya diakses oleh pelajar, maka itu akan menjadi hal yang buruk. Misalnya digunakan untuk mengakses pornografi dan tidak sedikit kasus pelajar yang melakukan perbuatan tidak senonoh akibat kecanduan pornografi yang dapat diakses dengan mudah melalui smartphone. Jadi kalau kalian mengakses hal-hal yang tidak seharusnya untuk kalian akses, itu akan berdampak kepada kehidupan nyata kalian. Jangan sampai kehidupan kalian menjadi terganggu ya. Selanjutnya, dampak negatifnya mengganggu kesehatan. Penggunaan smartphone secara berlebihan dapat mengganggu kesehatan kita. Misalnya, terganggunya kesehatan mata atau kurangnya waktu tidur karena menggunakan smartphone sampai larut malam. Nah, ini untuk anak-anak yang suka begadang ya. Begadang kalau bermanfaat nggak apa-apa, misal mengerjakan tugas atau belajar. Tapi biasanya bergadangnya anak zaman sekarang itu scroll media sosial. Batinnya paling cuma nantilah 15 menit lagi. Ternyata jadi setengah jam, jadi 1 jam, jadi 2 jam, tahu-tahu sudah tengah malam. Nah, itu yang nggak baik ya, karena hal ini bisa berpengaruh pada tingkat konsentrasi kalian saat belajar dan dapat membuat prestasi akademik kalian menurun. Dan yang terakhir, kerugian penggunaan gadget ini dapat menyebabkan tindakan kecurangan. Nah, karena saking mudahnya menggunakan smartphone, bisa membuka kesempatan bagi siswa untuk melakukan tindakan kecurangan saat ujian, baik mencontek dengan mengakses internet atau berbagi jawaban dengan teman melalui media komunikasi.
Tindakan mencontek bisa terjadi karena siswa yang malas belajar akibat terlalu asik bermain dengan smartphone dan membuat malas untuk mengerjakan tugas sendiri atau mengerjakan tes sendiri. Nah, jadi intinya yang keuntungan-keuntungan tadi itu harus kita manfaatkan dan kerugian ini harus kita hindari. Begitu ya. Nah, melalui penjelasan tadi, ada banyak dampak positif dan negatif penggunaan smartphone dalam dunia pendidikan. Baiknya, kita sebagai pengguna smartphone lebih bijak dalam menggunakannya, terutama bagi kalian para siswa, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif dari penggunaan smartphone. Oke, sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.